Kebocoran data pribadi baru-baru ini ramai diperbincangkan di sosial media. Terbaru sebanyak 1,3 miliar nomor HP dan NIK pelanggan seluler Indonesia dinyatakan bocor. Kementerian Informasi dan Informatika telah menyatakan bahwa kabar kebocoran data pribadi yang saat ini meluas di kalangan masyarakat benar adanya. Sebanyak 1,3 miliar nomor HP dan NIK pelanggan seluler Indonesia dinyatakan bocor. Chris Taufik selaku jubir Partai Perindo mengungkapkan bahwa kebocoran data seperti ini sudah banyak terjadi di sejumlah negara. Tetapi yang harus dicermati ialah bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa bersama-sama memastikan adanya sistem yang bisa menjaga keamanan data pribadi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan data pribadi lewat sosial media. Kita, artinya masyarakat dan pemerintah bersama-sama memastikan adanya sistem yang bisa terverifikasi, teraudit dari sisi security, dari sisi keamanannya, gitu. Nah, sebaiknya kita semua fokus di situ menurut saya. Jangan terbias oleh perdebatan-perdebatan yang menurut saya malah berkembang yang tidak substansial. Berbagai upaya diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Apalagi pemerintah juga sudah memiliki pengaturan mengenai kewajiban untuk server. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi data pribadi masyarakat. Chris Taufik juga berharap pemerintah segera meluncurkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk mengatur dan menindak pihak yang memanfaatkan akses ilegal untuk kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakuro dengan NIM 1705625140. Saya berasal dari kelas manajemen D. Di sini saya ingin memberikan edukasi tentang perlindungan data konsumen. Di era digital saat ini, data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga. Setiap kali kita berbelanja online, menggunakan aplikasi, atau mengisi formulir, kita membagikan informasi penting, mulai dari nama, alamat, nomor telepon, hingga data finansial. Informasi inilah yang harus dilindungi karena jika disalahgunakan, dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pelaku usaha, akan tetapi juga itu termasuk kewajiban dari pelaku usaha. Konsumen berhak tahu bagaimana data mereka dikumpulkan, serta untuk apa dan bagaimana cara data itu digunakan. Setiap organisasi harus menjaga keamanan data dengan sistem yang memadai, menghindari kebocoran, serta hanya mengumpulkan data yang benar-benar dikumpulkan. Sebagai konsumen, kita juga harus lebih teliti. Jangan mudah membagikan informasi tanpa mengetahui tujuan dan informasi keamanan platform yang digunakan. Periksa kembali izin aplikasi, jangan memberi data melebihi kebutuhan, serta waspadai penipuan yang meminta data pribadi dengan layanan dengan berkedok hadiah atau layanan tertentu. Perlindungan data pribadi adalah bentuk kehati-hatian untuk menjaga identitas dan kenyamanan kita dalam beraktivitas di dunia digital. Dengan memahami hak dan kewajiban ini, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang aman, terpercaya, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian edukasi tentang keamanan data pribadi konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I got so high, oh, I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes.